Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Citrima Mahmudi, dan beberapa teman saya, yaitu Fahira Makrifah, Vina Foroza Pramana, Lia Putriyeni, Desrina, dan Genia Stefanileta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas proyek 6 kami, yaitu tentang analisis kredit PT Karun Pokpen Indonesia. Pendahuluannya, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses kritis untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan sekarang serta menilai potensi masa depan suatu perusahaan. Dalam konteks pemberian kredit, analisis ini bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan sebagai debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dua pilar utama dalam analisis ini adalah analisis likuiditas dan analisis solvabilitas dan struktur modal. Untuk presentasi materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis likuiditas. Analisis likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Yang pertama, modal kerja, working capital. Modal kerja merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar. Ini merupakan ukuran absolut likuiditas jangka pendek perusahaan. Nilai positif menunjukkan bahwa aset lancar melebihi kewajiban lancar, yang merupakan indikasi kesehatan keuangan jangka pendek yang baik. Nilai negatif dapat menjadi sinyal kesulitan keuangan. Berikut tabel dari modal kerja atau working capital yang cara mencarinya, rumusnya modal kerja sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar. Next. Penjelasan analisis dari tabel di atas adalah modal kerja PT Karun konsisten positif dan besar dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang lebih dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nilai cenderung stabil meskipun ada peningkatan kewajiban lancar pada tahun 2024. Namun, secara absolut modal kerja PT Karun masih sekitar setengah dari rata-rata industri, yang mencerminkan skala operasi yang juga lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pesaing di industri. Positifnya, tren yang stabil menunjukkan manajemen modal kerja yang terjaga. Next. 2. Rasio lancar atau current ratio. Rasio ini membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar. Ini adalah ukuran likuiditas yang paling umum digunakan. Rasio di atas 1.0 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi utang jangka pendeknya. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Next. Berikut tabel dari rumus rasio lancar atau current ratio. Rumusnya, rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Penjelasan analisisnya, rasio lancar PT Karun berada di atas 1, yang menandakan kesehatan likuiditas jangka pendek yang baik. Namun, terlihat tren yang semakin menurun dari 2.15 dalam 2022 menjadi 1.87 di 2024. Pada tahun 2024, rasio ini telah turun di bawah rata-rata industri, 2.08. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan kewajiban lancar yang lebih cepat 39% dari 2022 ke 2024 dibandingkan kenaikan aset lancar 21% dalam periode yang sama. Hal ini perlu diwaspadai karena menunjukkan tekanan yang meningkat pada likuiditas jangka pendek perusahaan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Desrina. Kepada Desrina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat adalah ukuran likuiditas yang lebih ketat karena tidak memasukkan persediaan dan beban dibayar di muka, yang dianggap sebagai alat lancar yang paling tidak liquid, paling sulit diubah menjadi kas dengan cepat. Rasio ini fokus pada aset yang paling liquid seperti kas, setara kas, dan piutang. Rasio di atas 1,0 umumnya dianggap baik. Next.
Berikut adalah tabel dari hasil quick ratio dengan rumus aset lancar dikurang persediaan dikurang beban dibayar di muka dibagi kewajiban lancar. Penjelasannya yaitu rasio cepat PT Caron menunjukkan kondisi yang lebih kritis dibandingkan rasio lancar. Setelah tahun 2022, rasio ini terjun di bawah 1 dan jauh di bawah rata-rata industri yaitu 1,34. Nilai 0,75 dan 0,82 pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa tanpa mengandalkan persediaan yang membutuhkan waktu untuk dijual, perusahaan tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya. Lonjakan pajak dibayar di muka yang sangat besar pada tahun 2023 sampai 2004 merupakan kontributor utama rendahnya rasio ini. Karena item tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar utang, ini merupakan lampu kuning bagi likuiditas perusahaan. Next. Yang keempat yaitu rasio kas atau kas ratio. Ini adalah rasio likuiditas yang paling konservatif karena hanya mempertimbangkan kas dan setara kas untuk melunasi kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya secara imediat tanpa mengandalkan penjualan persediaan atau penagihan piutang. Berikut adalah hasil dari kas rasio dengan rumus kas rasio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Penjelasannya yaitu rasio kas PT Caron sangat rendah, berada di kisaran 0,21 sampai 0,33, yang berarti hanya 21 sampai 33% kewajiban lancarnya yang dapat langsung dibayar dengan kas. Meskipun ada peningkatan signifikan pada pos kas di tahun 2024, rasio masih kurang dari separuh rata-rata industri yaitu 0,76. Ini mengidentifikasi ketergantungan yang sangat tinggi pada penjualan persediaan dan penagihan piutang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Perusahaan memiliki cadangan kas yang sangat tipis untuk menghadapi guncangan atau kesulitan likuiditas yang mendadak. Next. Yang kelima yaitu hari penjualan dalam piutang atau Day Sales in Receivable. Rasio ini mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya setelah melakukan penjualan. Periode penagihan yang lebih pendek menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengkonversi piutang menjadi kas dengan cepat, yang mencerminkan efisiensi manajemen kredit dan penagihan. Next. Berikut adalah hasil dari perhitungan hari penjualan dalam piutang dengan rumus hari penjualan dalam piutang sama dengan rata-rata piutang usaha dibagi penjualan neto dikali 365 hari. Next. Penjelasannya yaitu ini adalah area yang sangat kuat bagi PT Caron. Periode penagihan piutangnya sangat cepat dan semakin membaik dari 12,54 hari menjadi hanya 10,05 hari pada tahun 2024. Angka ini jauh lebih unggul dibandingkan rata-rata industri yang mencapai 29,66 hari. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kebijakan kredit yang sangat ketat. Mayoritas penjualannya dilakukan secara tunai atau sistem penagihannya sangat efisien. Kecepatan piutang berputar menjadi kas ini sangat membantu dalam mendanai operasional dan membayar kewajiban jangka pendek. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desrina. Untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahira. Kepada Fahira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, analisis likuiditas. Yang keenam, hari penjualan dalam persediaan. Rasio ini
mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menjual seluruh persediaan. Periode yang lebih pendek menunjukkan perputaran persediaan yang cepat, yang berarti produk laku di pasar dan uang tidak terlalu tertahan lama dalam persediaan. Hal ini mengurangi risiko persediaan usang dan menghemat biaya penyimpanan. Next. Rumus dari hari penjualan dalam persediaan sama dengan rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan dikali 365. Berikut hasil penjumlahannya. Next. Penjelasannya, manajemen persediaan PT Karen Pokpen Indonesia Tbk juga sangat efisien dan terus menunjukkan perbaikan. Hari persediaan menurun dari 67,43 hari menjadi 59,73 hari, yang berarti persediaan barang dagang berputar lebih cepat. Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan perputaran persediaan yang jauh lebih cepat daripada rata-rata industri 74,87 hari, mengurangi risiko persediaan usang dan biaya penyimpanan. Efisiensi ini dikombinasikan dengan perputaran piutang yang cepat menjadi kunci bagi likuiditas operasional perusahaan. Next. Yang ketujuh, hari pembelian dalam hutang usaha. Rasio ini mengukur rata-rata periode yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar suppliernya. Periode yang lebih lama menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan hutang usaha sebagai sumber pendanaan tanpa bunga yang menguntungkan bagi arus kas. Namun, periode yang terlalu lama dapat merusak hubungan dengan supplier. Next. Rumusnya yaitu hari dalam hutang usaha sama dengan rata-rata hutang usaha dibagi pembelian dikali 365. Pembelian sama dengan HPP ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Berikut perhitungannya. Next. Penjelasannya berbeda dengan piutang dan persediaan. Periode pembayaran hutang usaha PT Karen relatif singkat, yaitu sekitar 10-11 hari dan hampir tidak berubah dalam 3 tahun. Jangka waktu ini jauh lebih pendek dibandingkan rata-rata industri, 22,36 hari. Di satu sisi, ini bisa mencerminkan kebijakan pembayaran yang disiplin sehingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Namun, di sisi lain, perusahaan tidak memanfaatkan hutang usaha sebagai sumber pendanaan jangka pendek yang gratis. Seoptimal rata-rata pesaingnya, pembayaran yang cepat ini memberikan tekanan lebih besar pada arus kas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahira. Untuk presentasi materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Genia Stefani. Kepada Genia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu siklus konversi kas. Siklus ini mengukur total waktu dalam hari yang dibutuhkan perusahaan sejak mengeluarkan kas untuk membeli persediaan hingga menerima kas kembali dari hasil penjualan produk tersebut. Siklus yang lebih pendek menunjukkan efisiensi operasional yang tinggi karena perusahaan dapat dengan cepat mengembalikan uangnya yang tertanam dalam operasi menjadi kas. Rumus siklus konversi kas.
Hari penjualan dalam piutang ditambah hari penjualan dalam persediaan dikurang hari dalam hutang usaha. Pada tabel berikut dapat dilihat perhitungannya pada tahun 2022 sampai 2024. Next, analisis. Siklus konversi kas adalah indikator efisien keseluruhan yang pilihan bagi PT Karen. Perusahaan berhasil memangkas dari 70 hari menjadi 59,25 hari yang jauh lebih cepat daripada rata-rata industri, yaitu 82,17 hari. Artinya perusahaan hanya membutuhkan waktu sekitar 59 hari untuk mengkonversi sumber dayanya berupa investasi dari persediaan kembali menjadi kas setelah memperhitungkan waktu pembayaran ke supplier. Penurunan ini didorong oleh perbaikan kedua sisi, mempersingkat periode piutang dan persediaan. Efisiensi operasional inilah yang menjadi tulang punggung likuiditas PT Karen, mengkompensasi rasio likuiditas cepat dan kas dan yang lemah. Next. Analisis solvabilitas dan struktur modal. Analisis solvabilitas berfokus pada kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan, baik jangka pendek maupun panjang, dan melanjutkan usaha di masa depan. Analisis ini melihat sejauh mana perusahaan bergantung pada utang dibandingkan dengan modal sendiri untuk membiayai asetnya. 1. Rasio utang. Rasio ini menunjukkan proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, baik dari kreditur jangka pendek maupun panjang. Rasio yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang besar pada utang, yang berarti risiko finansial yang lebih tinggi. Rasio yang rendah menunjukkan pendanaan yang lebih banyak berasal dari pemilik. Rumus rasio utang. Total kewajiban dibagi total aset. Dapat dilihat pada tabel berikut perhitungan tahun 2022 sampai tahun 2024. Penjelasan. Rasio utang PT Karen sangat stabil di kisaran 0,43 sampai 0,44 selama 3 tahun terakhir, dari konsisten di bawah rata-rata industri 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 43% dari total aset perusahaan yang didanai oleh utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara sisa didanai oleh ekuitas. Struktur pendanaan ini mencerminkan kebijakan yang konservasi dan hati-hati, yang mengurangi risiko finansial perusahaan. Posisi ini lebih aman dibandingkan dengan rata-rata perusahaan sejenis industrinya. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Geni. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lia. Kepada Lia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang utang jangka panjang terhadap total aset atau long term debt to total asset. Rasio ini secara spesifik mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang jangka panjang, seperti utang bank atau obligasi. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman jangka panjang, yang dapat mengurangi tekanan pembayaran bunga dan pokok di masa depan. Next. Rumus pada utang jangka panjang terhadap total aset yaitu utang jangka panjang dibagi total aset. Maka perhitungan utang jangka panjang terhadap PT Karen Pokpan yang terlihat pada tabel. Next. Dapat kita jelaskan bahwa proporsi utang jangka panjang terhadap total aset PT Karen sangat rendah, yaitu hanya 5-7%. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat sedikit bergantung pada pinjaman jangka panjang, seperti utang bank, untuk membiayai asetnya. Tren yang rendah dan stabil ini sejalan dengan rata-rata industri, yaitu 5%. Struktur ini mengindikasikan kekuatan modal
sendiri yang solid dan menghindari perusahaan dari risiko pembayaran bunga dan pokok utang jangka panjang yang besar. Namun, bisa juga diartikan bahwa perusahaan kurang memanfaatkan leverage untuk pertumbuhan yang agresif. Next. 3. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini membandingkan total pendanaan dari kreditur atau utang dengan total pendanaan dari pemilik atau ekuitas. Rasio ini menunjukkan keseimbangan struktur modal perusahaan. Rasio yang tinggi menunjukkan leverage finansial yang agresif, sementara rasio yang rendah menunjukkan pendekatan yang lebih konservatif. Next. Rumus untuk rasio utang terhadap ekuitas yaitu total kewajiban dibagi total ekuitas. Maka perhitungan terhadap PT Karun Pokpan yaitu dapat kita lihat pada tabel. Next. Dapat kita jelaskan bahwa rasio debt to equity PT Karun sangat stabil di sekitar 0,76 yang berarti untuk setiap Rp1 ekuitas perusahaan memiliki utang sebesar 0,76 rupiah. Rasio ini persis sama dengan rata-rata industri pada tahun 2023 sampai 2024. Angka ini menunjukkan keseimbangan yang sehat antara pendanaan dari ekuitas dan utang. Perusahaan tidak terlalu terbebani utang atau tidak over leverage, tetapi juga tidak menghindari utang sama sekali, sehingga masih dapat memanfaatkan leverage finansial secara moderat. 4. Utang jangka panjang terhadap ekuitas, yaitu mirip dengan rasio sebelumnya, tetapi fokus hanya pada utang jangka panjang. Rasio ini mengukur sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang jangka panjang perusahaan. Rasio yang rendah memberikan keamanan lebih bagi pemberi pinjaman jangka panjang. Next. Rumus dari utang jangka panjang terhadap ekuitas yaitu utang jangka panjang dibagi ekuitas. Maka perhitungan terhadap PT Karun Pokpan dapat kita lihat pada tabel. Next. Dapat kita jelaskan bahwa terhadap ekuitas juga sangat rendah, berada di kisaran 0,09 sampai 0,13. Ini berarti ekuitas pemilik jauh lebih besar daripada utang jangka panjang, yang mencerminkan struktur modal yang konservatif. Meski sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri, yaitu 0,07. Perbedaannya tidak signifikan. Posisi ini memberikan keamanan bagi perusahaan dan kreditur jangka panjang karena perusahaan memiliki bantalan ekuitas yang kuat untuk menyerap potensi kerugian di masa depan tanpa membahayakan pelunasan utang jangka panjangnya. Next. 5. Tingkat perolehan bunga. Rasio ini mengukur seberapa mudah perusahaan dapat membayar bunga atas utangnya yang belum lunas menggunakan laba yang dihasilkan dari operasinya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba operasi yang cukup untuk menutup biaya bunganya beberapa kali lipat, yang merupakan tanda kemampuan bayar yang kuat dan risiko gagal bayar yang rendah. Next. Rumus untuk tingkat perolehan bunga yaitu laba sebelumnya dan pajak atau EBIT dibagi beban bunga. Maka perhitungan untuk PT Karun Pokpan yaitu dapat kita lihat pada tabel. Next. Dapat kita jelaskan bahwa tingkat perolehan bunga PT Karun sangat kuat dan consistently jauh di atas rata-rata industri, meskipun sempat turun pada 2023 karena kenaikan beban bunga yang tajam. Rasio TIE merupakan perusahaan tetap berada pada level yang aman atau di atas 5 kali.
dan kembali membaik di tahun 2024 yaitu 8,18 kali. Rata-rata industri hanya 4,47 kali. Ini berarti laba operasi PT Karun mampu menutup biaya bunga sebanyak 8 hingga 9 kali lipat. Rasio yang tinggi ini menunjukkan margin of safety yang sangat besar bagi kreditur dan menandakan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban bunga dari laba operasi tanpa kesulitan. Next. Baiklah, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lia. Kesimpulan dari analisis kami yaitu PT Karun Pokpen Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan struktur modal yang sehat, kemampuan laba yang kuat, dan efisiensi operasional yang unggul. Namun, perusahaan perlu mewaspadai aspek likuiditas jangka pendek yang masih rapuh akibat rendahnya cadangan kas dan kebijakan pembayaran cepat kepada pemasok yang berpotensi menekan arus kas operasional. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir presentasi. Kami mohon maaf apabila ada salah kata selama presentasi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.